teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Stego Project. Bersama saya Dika Wira Pradana dan ayah saya di sini. Di video kali ini membuat video cerita horor yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya. Salah satunya mungkin ayah saya ini punya cerita horor apa ya selama hidup. Ceritanya waktu masih kecil ya, kira-kira umur 5-6 tahunan. Mungkin masih polos, jadi makhluk halus masih bisa terlihat mungkin gitu. Oke. Waktu itu almarhum ibu disuruh sama nenek ke rumah, tapi dari rumahnya emang jauh sih, harus nyebrang ke sungai. Tapi waktu dulu kan belum ada transportasi yang memadai, jadi kita jalan kaki. Kebetulan waktu kita jalan kaki itu udah waktu pas maghrib. Kalau orang-orang kan biasanya kalau waktu maghrib itu orang pantangannya biasanya kan nggak boleh gitu ya, nggak boleh keluar pas maghrib. Nah, karena darurat, karena nenek lagi sakit, jadi kita cepet-cepet aja pergi berdua sama ibu kan. Kalau di Jawa itu ya, kalau jalannya masih rimbunnya, banyak pohon-pohon, Si hutan ya. ya semacam itu, cuman kita banyak pohon bambu. Kita pas lewat, apalagi itu kita harus melewatin kuburan. Jadi waktu pas kita mau lewat sebelum kuburan, sebenarnya ibu saya itu udah ngelihat. Cuman yang lebih paham tuh saya, karena saya masih kecil. Mungkin. Nah, pas saya lewat ternyata ada sesosok ibu-ibu rambut terurai panjang dengan memakai kebaya samping, tapi dia itu megang anak kecil, jadi nuntun anak kecil gitu. Nah, anak kecilnya masih kecil banget ya, masih dituntun gitu sih ibu. Tapi di luar nalar saya tuh bingung kenapa dia itu melayangnya di atas bambu itu gitu. Oh, jadi nggak napak? Enggak, jadi dia jalannya tuh di bambu. Jadi dia, kalau harusnya mah kan orang normal jalan di jalan biasa. Dia mah enggak, jalannya tuh di pohon-pohon gitu. Jadi kayak yang terbang gitu. Kalau saya ke ibu bilang, "Ibu, itu apa?" Cina. Karena ibu juga ngelihat, makanya saya ditarik sampai ke jatuh. Saya ibu juga takut. Ya, ayah saya kan masih nggak ngerti itu teh apa. Ibu panik. Saya diseret sampai jatuh, digendong, langsung lari si ibu teh. Ya gitu, pas dari kejauhan dilihat udah nggak ada itu si makhluk yang tadi itu. Merinding. Emang di tempat itu emang sering terjadi. Nah, sebelumnya juga di situ waktu malam, kalau dulu kan suka nonton apa ya, kayak ketoprak, kayak ludruk. Kalau di Jawa kan acaranya yang gitu ya. Mungkin kayak dunia lain mungkin ya. Mungkin. Dunia lain atau gimana? Enggak sih, kita kan suka nonton kalau ada kesenian. Kalau di Jawa itu kalau kesenian kan kita harus keluar gitu ya. Kesenian bukan di TV gitu. Bukan, keseniannya langsung di desa-desa. Jadi kan kayak wayang. Kayak wayang kan kita harus pindah ke tempat. Nah, kita waktu itu mau nonton bareng-bareng sama orang banyak gitu. Kejadiannya sama di situ juga. Waktu emang gelap ya, nah, orang lain tuh pada nggak tahu, cuman yang tahu saya itu dikelilingin sama anak ayam yang kecil-kecil, anak ayam, jadi bunyinya kik, jadi kecil-kecil anak ayam banyak gitu, dikelilingin di kaki itu banyak gitu, tapi orang lain pada nggak ngelihat. Iya, cuma saya tuh bingung mau megang yang mana gitu teh, soalnya selalu ngikutin gitu kita jalan, padahal banyak orang yang diikuti, cuman saya aja. Terus yang ngelihat ternyata yang ayam itu teh adalah bentuk kepala manusia. Jadi ada yang lebih tahu gitu, orang pintar ya. Kalau yang lain pada nggak tahu ya, dia jalan aja. Saya mah nggak jalan-jalan, saya di tempat itu. Kenapa anak masih diam aja di situ, padahal saya teh mau ngambil anak ayam itu. Di sana ya ayam biasa gitu, ngelilingin kaki. Tapi pas waktu di belakang ada yang orang bisa ya, rada bisa ngelihat tuh, saya ditarik, terus diomongin itu teh bukan ayam, itu teh kepala manusia lagi ngelilingin saya, itu kepala, jadi kayak tengkorak gitu. Satu gimana? Banyak Katanya.
Ya kejadiannya tepatnya sama di situ, emang daerah situ emang daerah angker di situ. Kita sambung lagi waktu nengok nenek yang lagi sakit. Ada satu lagi kejadian yang lebih menakutkan lagi. Kan udah maghrib, udah nyampe sana ya mau sebelum isya. Nenek lagi sakit, ibu biasa ngurus ibunya yang lagi sakit. Kan rumahnya rumah Jawa tuh masih lega ya, masih lega, terus belum ada listrik. Jadi kalau mau kemana-mana kan pasti gelap. Mau ngambil minum tuh di dapur, kan rumahnya lega. Saya ke dapur, dapur tuh kan biasanya kan masih belum ada kompor gas, masih kompor yang dari kayu bakar. Saya mau ngambil minum kan dalam keadaan gelap. Saya ngelihat kok ada orang duduk di depan bara api itu, ya di tungkunya itu kan ada bara api gitu. Ada yang duduk warna hitam. Ya dikirain teh siapa? Dikirain teh kakek, ya suami dari nenek tadi. Saya balik lagi. Tapi ada kakek di depan. Saya balik lagi. Warnanya emang hitam. Nah, yang di dapur siapa? Saya penasaran. Saya balik lagi ke dapur. Pas dilihat, dia noleh gini. Ternyata giginya runcing, matanya merah. Nah, kalau kata orang saya itu saya langsung kabur. Nah, kalau orang Jawa itu namanya banaspati. Nah, itu teh Banaspati kan api. iya, itu kan api. Iya. Enggak, itu kan udah dalam masih bentuk kayak genderuwo gitu. Jadi pas ngebuka giginya sama ini tuh nyala, ini mukanya teh. Habis itu langsung minta pulang langsung karena bener. Banaspati. Saya emang ngalamin yang ngeri ya 3 kali itu saya. Udah selama iya itu yang saya alamin. Bener banaspati. Terus yang kalau di sini mah kunti mungkinnya, kalau di sana kuntinya aneh, gitu. pakai kebaya kuntinya, tapi ngelayang, rambut panjang. Entah itulah pengalaman. Paling serem. Iya. Cuman gitu. kalau misalkan pengalaman horor mungkin di rumah sini ada nggak? Kalau di rumah ini, kalau selama ini saya belum pernah merasakan, ya cuman suara-suara aja sih. Kalau dalam bentuk apa belum Suaranya pernah. kayak gimana suaranya? Ya suara-suara biasanya cuman ya ketok-ketok gitu aja. Terus ada bayangan gitu. Cuman nggak ngelihat sih bentuknya apa gitu, nggak Cuman ngelihat. kalau Dika gitu kan, Dika ngalamin sama Devin tuh di sini dulu sih waktu pas masih zaman SMP gitu. Ngeliat tuh pas kan Dika sama Devin tuh lagi main komputer gitu kan, kayak ada yang lewat gitu, seliweran gitu. Pas sama Dika sama Devin teh bilang, Pin ada yang lewat nggak Pin di sana? Nggak tahu, kata Devin teh. Kita lihat aja, pantengin, kata Dika teh. Pantengin, bener ngelewat. Sosoknya hitam, cuman kepalanya bukan kepala rambutnya keribu gitu. Hari pertama udah aja kan, kayak anak kecil kan masih polos gitu ya teman-teman. Jadi udah di hari pertama. Terus besoknya lagi main lagi komputer sama Devin gitu adik. Gitu lagi, cuman sosoknya tuh bukan yang kayak kemarin lagi sosoknya, cuman sosoknya tuh sekarang tuh kecil, cuman rambutnya masih keribu gitu. Cuman sampai sekarang Nggak muncul. belum tahu apa ya. Tapi nggak pernah muncul lagi. Nggak pernah muncul lagi. Alhamdulillah. Ya selama ini saya cuma lihatnya cuman bayangan aja, nggak apa-apa. Ada semua rumah juga pasti ada. Cuman asal nggak ganggu. Ada yang ganggu, ada yang enggak, gitu aja. Udah mungkin itu aja cerita horornya. Ya mungkin baru itu aja dulu. Baru itu pengen nambah. Nanti lain kali kita bikin lagi. Ya udah, sampai sini dulu aja teman-teman cerita horornya. Kalau misalkan kalian suka sama cerita kayak gini, komen aja di bawah. Dan siapa lagi yang harus cerita kayak cerita apa kejadian horornya sama kita gitu ya. Ya udah mungkin sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.